Ini saya serahkan tagnya Widi ya, yang di tahun 2016 digunakan sebagai alat komunikasi. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini, akhirnya HP Widi diserahkan ke tim Pradi setelah kemarin timnya Pradi pengacara dapat izin dari hakim untuk menghadirkan bukti ya berupa handphone ya kan, karena setelah ahli forensik menjadi saksi itu bisa menjelaskan betapa pentingnya bukti handphone itu ketimbang saksi. Mungkin mau 1000 saksi, kalau berbohong bisa, tapi kalau bukti fisik ya, tanggal, jam, waktu, detailnya komunikasi itu bisa menjadi petunjuk lebih akurat gitu ketimbang kesaksian dari manusia gitu kan ya. Kita dengerin aja langsung dari komunikasinya ini dari tim Pradi ya. Dan jangan lupa komen. Ini saya serahkan tagnya Widi ya, yang di tahun 2016 digunakan sebagai alat komunikasi. 2016 digunakan sebagai alat komunikasi dari Widi ke Tina, salah satu diantaranya mungkin dari Widi orang lain juga. Nah, menurut keterangan Widi bahwa ini tidak pernah dijadikan barang bukti karena dia tidak pernah disitu oleh pihak kepolisian, oleh pihak kepolisian. Terus berdasarkan keterangan Widi juga, di dalamnya ini mudah-mudahan masih tersimpan percakapan Widi dengan Tina yang terakhir. Ya, itu kan ada 2 nomor ya. Nomor yang satunya pakai SMS, yang satunya lucu katanya. Gitu ya. Kemudian ada juga panggilan Widi ke Mariana, kakaknya Sina. Ini ada di sini, mudah-mudahan bisa dibuka. Karena kata Widi ini yang bermasalah itu kan layar touchscreen-nya. Ya, ini saya serahkan. Mudah-mudahan isinya bisa membantu membebaskan usaha Bang Jetek dan kawan-kawan untuk membebaskan para terpidana yang dipidana sendiri. Terima kasih Pak Mokhtar, luar biasa atas bantuannya, upayanya atas nama tim penasihat hukum dari 7 Tidak. Kami mewakili mereka sangat berterima kasih nih sama-sama atas bantuannya, atas dedikasinya. Semoga ini dapat membantu. Amin. Cari kebenaran. Yang kita cari kebenaran. Amin. Bukan pembenaran. Siap. Makasih Pak Mokhtar. Sama-sama Ya. Jadi saya menutup saja, nanti kalau sudah selesai di ekstraksi, tolong dikembalikan lagi saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan terima kasih. Ini salah satu upaya dari pengacaranya 6 terpidana ya, tim Pradi. Karena kan handphone Nazruddin kemarin yang diupayakan oleh Ibu Titin sampai bela-belain ke Cianjur bahwa Pak Nazruddin itu lihat di lokasi gitulah. Ternyata isinya zong. Kalau handphone Widi ini kan sempat diekstraksi sebelumnya, ada bukti chatan betul jam 22 lewat 14 menit ya kalau nggak salah. Nah, di situ bisa jadi ada komunikasi lanjutan lainnya lagi yang bisa menjadi bukti bahwa almarhumah Pina ini benar-benar tidak dalam kondisi yang ada di BAP pembunuhan dan pemerkosaan itu. Jadi ini bisa jadi murninya kecelakaan. Itu yang sedang dibuktikan oleh tim Pradi ya. Lanjut lagi. Di balik upaya Pradi untuk membuktikan maupun arahnya ke kecelakaan untuk 6 terpidana ini ya, masih ada aja suara hati netizen yang bilang ini tuh sebenarnya pembunuhan bukan kecelakaan. Kenapa begitu yakin dan analisanya bisa jadi mungkin arahnya ke mana ya? Benar atau tidak ya? Kita lihat langsung aja ya gimana komentarnya. Suara hati netizen satu ini. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya. Kali ini singkat saja. Saya baru saja menemukan gambar ya helm Eki dari sudut pandang yang berbeda. Ya, setelah saya lihat gambar itu ada beberapa coretan dan coretan-coretan itu tidak rapi. Sementara kata Pran sendiri tidak tahu siapa yang membuat coretan tersebut. Tiba-tiba dia datang ke rumah sakit, sudah ada di helm itu sudah ada coretan. Awalnya saya berpikir cuma ada nama Eki RDN. Namun setelah saya perhatikan ternyata coretan-coretannya itu nggak stabil. Dalam artian kayak orang jahil gitu loh.
coretan-coretannya itu nggak rapi, asal coretan-coretannya. Jadi itu semakin meyakinkan saya bahwa ini bukan kasus laka lantas. Ya, seperti tangan Pina yang di sini ada huruf V dan di helm itu dicoret-coret, saya semakin yakin ini bukan laka lantas. Berikut gambarnya. Nah, kalian lihat helm itu. Ya, di situ di pojok ada tulisan EKI, RDN, dan ada di bagian putihnya itu tulisannya hurufnya aur-auran dia. Ada huruf kecil, huruf besar. Ya, ini bukan seperti ditulis untuk keren-kerenan. Ini seperti ditulis asal-asalan aja gitu loh. Kayak orang kayak orang jahil gitu yang menulis ini. Ini tidak seperti ditulis untuk benar-benar ditulis rapi gitu loh. Ya, kalian lihat tulisannya ada besar, kecil, miring. Ini seperti orang jahil gitu loh. Kalau kalian jahil dengan tembok, kalian coret-coret tembok asal-asal aja. Ya, tidak ada seni apapun, seperti coretan-coretan orang jahil itu. Jadi kalau dalam pandangan saya, seandainya Frans bilang tidak tahu dan bahwa baru tahu coretan itu ketika di rumah sakit. Jadi dalam pandangan saya, mohon maaf, ada besar kemungkinan bahwa itu adalah coretan pelaku. Pelaku yang mencoret, seperti tangan Pina yang dibikin huruf V. Ya. Jadi jelas sampai situ ya. Itu aja, terima kasih. Tapi masalahnya 7 terpidana ini bisa jadi bukan pelakunya, kalaupun mungkin arahnya ke pembunuhan, bisa dinilai sendirilah. Yang penting mungkin 7 terpidana ini bisa membuktikan kalau mereka itu tidak ada di tempat, tidak memperkosa, tidak membunuh. Dan itu diupayakan oleh tim Pradi ya, dengan mungkin bukti nanti handphonenya Widi, atau para saksi dari orang-orang terdekat sekitar di kejadian, mereka malam itu ngapain. Itu kan yang sedang diupayakan oleh tim Pradi, dan Ibu Titin juga terus berupaya, berdoa, dan masih yakin kalau 7 terpidana ini juga akan bebas. Dan informasinya dengar-dengar katanya kalau tidak meleset, akhir tahun ini harus bebas. Gitu guys, gimana komennya? Dan mungkinkah nanti majelis PK membebaskan para terpidana dalam kasus ini walaupun masih ada suara hati yang arahnya ke kecelakaan, yang bisa jadi pembunuhan. Ini kan masih kayak ada dua kubu ya. Nah, kita dengar aja langsung dari pengacara satu ini tuh, bisa jadi edukasi dan pengetahuan buat kita semuanya. Seperti apa sih menanggapi kasus Pina ini? Walaupun nanti mungkin bisa jadi harapan terbesarnya adalah bebas 7 terpidana, untuk membebaskan 7 terpidana ya. Kita dengar langsung aja. Ada 2 alasan hukum yang kuat. Yang pertama adalah adanya alasan keadaan atau fakta baru, atau biasa disebut novum. Novum ini orang juga suka keliru karena dianggap novum ini artinya bukti baru, padahal tidak. Novum itu artinya adalah keadaan baru atau fakta baru. Asal kata novum itu dari bahasa Latin, itu noviter perventa, ya, artinya keadaan baru atau fakta baru. Jadi bukan bukti baru ya. Nah, di dalam KUHP juga itu dijelaskan keadaan baru, bukan bukti baru. Nah, misalnya apa? Misalnya dulu ya, terungkap fakta bahwa si A melakukan tindak pidana. Itu fakta waktu dulu. Ternyata berjalannya waktu, terungkap fakta baru, terungkap keadaan baru, bahwa sebenarnya A itu tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Nah, makanya ketika ada keadaan atau fakta baru tersebut, gitu kan, nah keadaan fakta baru tersebutlah yang harus dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim PK, ya, untuk memutuskan perkara tersebut. Keadaan baru atau fakta baru ini sangat penting ya kan, karena ini sifatnya menentukan apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Nah, alasan yang kedua adalah kehilafan atau kekeliruan hakim. Kehilafan atau kekeliruan ini itu menyangkut 4 hal. Misalnya keliru mengenai fakta. Kedua, keliru mengenai pasal-pasal yang dituduhkan atau yang diputuskan. Yang ketiga adalah keliru menilai mens rea atau niat jahat dari
terdakwa. Yang keempat adalah keliru mengenai prosedur hukum acara, baik dari segi pembuktian, cara memperoleh alat bukti, dan pelanggaran-pelanggaran prosedur hukum acara lainnya. Misalnya, contoh kekeliruan dari pelanggaran hukum acara. Misalnya di KUHP dinyatakan bahwa saksi, ya, keterangan saksi sebagai alat bukti itu adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan dan di bawah sumpah. Diberikan di persidangan dan di bawah sumpah. Ya. Sementara ada saksi yang tidak dihadirkan di persidangan, ya, dan keterangannya diambil dari BAP. Nah, harusnya keterangan yang seperti ini itu tidak bisa dijadikan alat bukti, tidak punya nilai pembuktian. Jadi kalau ada orang dipersalahkan, ya, berdasarkan keterangan yang hanya dari BAP, maka itu tidak bisa. Dan bila itu terjadi, maka itu kekeliruan yang nyata. Atau contoh selanjutnya, misalnya di KUHP dibilang saksi-saksi itu harus memberikan keterangan secara bebas, ya. Ternyata faktanya keterangan itu tidak diberikan secara bebas, tapi diarahkan, atau ada yang ditekan, atau ada yang diancam, atau bahkan ada penyiksaan di sana. Maka itu semua menjadi tidak sah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau bukti untuk menyatakan orang bersalah. Artinya bila keterangan-keterangan itu diberikan tidak secara bebas, ya, maka itu tidak bisa dijadikan dasar. Tapi kalau ternyata keterangan yang tidak diberikan secara bebas itu dijadikan dasar, maka itu merupakan kekeliruan yang nyata. Nah, ini implikasinya sangat besar. Artinya apabila hal-hal itu bisa dibuktikan, ya kan, maka Majelis PK sudah seharusnya mengabulkan permohonan PK yang diajukan. Ya, selama bisa dibuktikan, selama itu keadaan baru itu ada, fakta baru itu ada, kehilafan itu ada, maka sangatlah beralasan apabila Majelis PK mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan. Oke, sekian dari saya. Berarti tinggal nunggu hasil aja ya. Kasus PIN ini nanti bergantung di Mahkamah Agung setelah nopumnya nanti keadaannya udah sesuai. Pokoknya ini benar-benar sidangnya sangat serius untuk 6 terpidana ya. Justru ini lebih penting ketimbang mungkin bisa jadi yang sebelumnya ya. Karena penentuan banget di 6 terpidana ini bebas atau tidaknya. Nanti ke depannya mereka kan pasti ada harapan ingin kumpul keluarga, ingin pulang, dan lain-lain. Ya udah, makasih yang udah nonton di channel Suara Hati Sang Istri untuk update reaction kali ini ya. Jangan lupa komen, bye.